Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MAN Kota Blitar ingin bertanya tentang pertanian. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk menanam tanaman jagung? Jadi gini, sebelumnya terima kasih adik-adik dari MAN Kota Blitar. Sebenarnya hari ini saya tidak mau ke sawah. Berhubung tadi hujan, akhirnya istilahnya indang-indang. Ini sawah saya, bapak saya maksudnya. Ini sawah bapak saya. Kalau dikatakan kapan waktu menanam jagung itu kita melihat cuaca atau kondisi iklim ya. Jadi kalau jagung itu cenderungnya di musim panas. Nah, beda dengan padi. Kalau padi itu dengan mbak-mbaknya ini menanamnya pas waktu hujan. Nah, ketika musim panas yang cocok di daerah sini itu tanamannya jagung, seperti itu. Yang kedua, media tanah yang dibuat untuk menanam tanaman tersebut seperti apa? Kalau media, kita biasanya menggunakan sebelum ditanam ya, itu biasanya kita menggunakan pupuk kandang. Jadi sebelum seperti ini ya, ini kan tanahnya masih kosong. Jadi ketika masih kosong ini, pupuk itu kita aduk dengan tanah, kemudian dibuat kayak gulutan apa ya bahasa Indonesia, pokoknya gulutan gitu ya. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsi gulutan itu untuk menampung air. Nah, kemudian kalau pupuk biasanya kita menggunakan kalau di awal-awal seperti ini itu kita menggunakan pupuknya pupuk kandang, dan itu tidak ada kimianya lah. Kalau menggunakan kimia itu nanti sudah umurnya ada yang 12 hari, kemudian ada yang 30 hari, seperti itu. Kalau media tanahnya seperti itu. Biasanya yang kita gunakan di sini seperti itu. Yang selanjutnya, cara penanamannya gimana, Pak? Cara penanaman jagung? Iya. Oh iya, jadi setelah digemburkan, kemudian kita membuat gulutan. Kalau di sini biasanya dia bahasanya itu gulutan. Jadi gulutan itu kayak gundukan tanah itu. Nah, kemudian nanti kalau cara menanamnya itu ada yang kalau di sini bahasanya apa ya, gejek. Nah, jadi digejek dulu, kemudian jagungnya itu dimasukkan di gejekannya tadi. Biasanya kalau orang sini itu ada yang satu lubang gejekan itu ada yang ngasih 1 butir, biasanya juga ada yang ngasih 2 butir, tergantung selera saja. Seperti itu. Cara pemeliharaan tanamannya seperti apa? Kalau tanaman jagung ini hampir sama sih, semua tanaman hampir sama. Jadi ketika umur jagung kita, misalkan hari ini kita menanam jagung gitu ya. Jadi mungkin nanti setelah 15 hari itu kita kasih pupuk, kemudian di apa itu namanya, pengairan juga. Setelah dipupuk itu biasanya kita kasih air, istilahnya dilep kalau bahasanya orang sini. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk memberikan perasuk pupuknya itu ke jagungnya, seperti itu. Kemudian umur 1 bulan lagi kita melakukan pupuk yang kedua kali. Nah, itu tujuannya untuk mempercepat tumbuhan, seperti itu. Kalau pemupukannya biasanya yang kita lakukan di tanaman jagung itu kalau pupuk kimia itu 2 kali. Nah, karena tadi yang sebelumnya kita sudah menggunakan pupuk dari kandang sendiri, seperti itu. Tanaman itu dapat dipanen berapa bulan? Jagung? Iya. Kalau jagung itu tergantung sih, bukan tergantung. Biasanya itu 4 bulan lebih. Nah, itu kalau tanaman jagung itu bisa dipanen ketika daunnya, atau bisa dikatakan yang apa itu namanya, kelobot. Nah, kelobotnya itu sudah warnanya itu kuning. Nah, itu mungkin sudah siap panen. Biasanya untuk menghasilkan kelobot yang kuning itu umurnya sekitar 120 hari atau
kurang lebih 4 bulan. Seperti itu, tergantung kita selera saja ingin diusahakan berapa. Tetapi masa panen jagung, terutama jagung lokal ya, itu masa panennya itu 4 bulan. Seperti itu. Lalu bagaimana cara panen tanaman jagung? Cara panen tanaman jagung. Oh iya, jadi kalau kita sudah melihat jagung itu sudah tua, artinya sudah menguning, daunnya sudah menguning, kelobotnya itu juga sudah menguning. Jadi yang kita siapkan biasanya kalau orang-orang di daerah sini itu tebonnya itu yang ngambili orang-orang yang punya sapi. Nah, jadi kita yang punya ladang itu terbantu dengan orang-orang yang punya sapi itu. Jadi tebon yang ini kalau kalian lihat ya, ini ketika sudah tua nanti ini dibabati. Nah, kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian jagungnya itu kayak daun cai gitu loh, dihilangin kelobotnya, dipisahkan, kemudian jagungnya kita ambil pulang. Seperti itu kalau panen jagung seperti itu kalau di sini. Kalau biasanya disetor di mana, Pak? Kalau kita tergantung, Mbak. Kalau jagungnya lokal itu biasanya kita jualnya di bakul. Bakul itu terserah kita. Kalau di sini ada 2 macam jagung itu. Jagung itu ada jagung lokal, ada jagung PT, ya. Kalau jagung PT itu jualnya ya di PT-nya itu. Tergantung kita PT-nya ngambil di mana. Itu otomatis nanti jagungnya yang ngambil PT. Kalau jagung lokal, ini kan jagung lokal kalau punya saya. Jagung lokal itu kita jualnya terserah, kita bebas. Mau ditimbun dulu monggo, mau dijual juga enggak apa-apa. Itu tergantung kita. Tapi biasanya kalau kita jualnya itu biasanya di tengkulak atau yang biasa di jagung seperti itu. Kalau penghasilan dapat berapa, Pak? Kalau penghasilan itu tergantung dari Mbak, apa itu namanya, baik atau tidaknya tanaman. Nah, jadi selama 4 bulan itu tergantung kita merawatnya gimana. Terkadang hama itu kan, terutama yang marak hari ini itu kalau di sini tikus. Oh, tikus. Ya, jadi jantan-jantan seperti itu sudah dimakani tikus. Artinya kita banyak yang gagal panen di daerah sebelah. Tangga sebelah itu sudah ada yang tua menguning. Itu apa itu namanya? Jagungnya itu banyak yang dimakan tikus. Nah, akhirnya kan kita hasilnya juga tidak maksimal. Kalau dikatakan untung nggak untung, petani itu Mbak, untung nggak untung tetap ayem. Itu kalau petani. Dan kalau jenengan tak kasih tahu ya, hari ini di daerah sini, terutama di Jawa Timur, di Indonesia ya, krisis petani muda. Nah, jadi kenapa anak-anak muda itu sekarang jarang yang ada di pertanian? Yang pertama dia takut kotor, kemudian yang kedua gengsi, yang ketiga aku nanti ireng kayak di sawah, ya kan. Nah, padahal kalau tahu penghasilan di sawah itu ya, saya bisa besar seperti ini itu juga dari petani, Mbak. Ayah saya sejak saya lahir itu juga dari petani. Kalau bicara pendapatan ya hampir sama dengan pengusaha-pengusaha yang lain, artinya naik turun, kadang juga banyak, kadang juga pas, kadang juga min atau rugi seperti itu. Dan itu sudah biasa kita lakukan. Artinya yang penting kita yakin aja lah, Pak. Yang penting waktunya musimnya hujan, berarti kita nanamnya padi. Ini hari ini musim kemarau, nah kita nanamnya jagung. Biasanya seperti itu. Kalau di sini seperti itu. Kalau dengan bicara penghasilan berapa, kita nggak pernah ngitung sih, Mbak. Cuman ya yang penting cukup untuk kehidupan sehari-hari, itu aja. Biasanya saya seperti itu. Pak, kalau boleh tahu di pertanian itu ada organisasinya nggak sih? Kalau di sini itu ada, Mbak. Jadi di sini tuh sudah modern ya, artinya sudah mulai modern, tidak seperti yang dulu lagi. Kalau jenengan tahu dulu membajak sawah itu tidak menggunakan mesin. Nah, membajak sawah itu menggunakan sapi. Ya, saya dulu sering ketika waktu kecil itu ikut bapak ke sawah itu sering. Jadi ketika selesai panen kan mengolah tanah itu ya. Jadi saya sering ikut itu, naik kalau dulu itu namanya garu sama luku ya.
Itu kalau orang dulu. Tapi kalau akhir-akhir ini, tahun-tahun ini kita sudah dimudahkan dengan yang namanya alat. Ya, ada yang namanya traktor. Itu untuk mengolah tanah. Ada juga yang namanya mesin penanam padi juga ada. Pemanen padi juga ada. Kemudian pemanen pembersih rumput juga sudah ada. Seperti itu. Jadi kalau untuk kelompok tani di di lingkungan sini itu tugasnya itu. Jadi alat-alat itu kita kelompokkan di kelompok tani, kemudian kalau kita butuh kita pinjam. Jadi ada yang koordinir. Selain itu Mbak, pupuk kita tahun ini 2 tahun ini atau kalau nggak salah 3 tahun ini apa 2 tahun ini ya, kita pupuk dibatasi. Jadi itu memang aturan pemerintah seperti itu. Jadi kalau tidak ada kelompok tani ya, itu kita tidak mendapat jatah pupuk. Artinya kita harus punya kartu tani dulu baru mendapat jatah pupuk. Kalau dulu itu kita bebas beli, artinya beli pupuk kemana-mana itu bisa. Tapi kalau akhir-akhir ini kita harus lewat kelompok tani dulu, kita harus nyetorkan KK, nyetorkan kartu anggota, baru dapat pupuk. Itu pun juga dibatasi, tergantung luasnya itu berapa hektar. Seperti itu. Itu udah dihitung ya Pak? Sudah. Jadi dari pemerintah itu sudah dibagi. Artinya nggak tahu sih kelangkaan ini penyebabnya apa. Tapi 2 tahun terakhir ini itu kita pupuk langka, terutama pupuk kimia. Jadi kita banyak mengandalkan pupuk kompos atau kita membuat pupuk sendiri. Seperti itu. Kalau pupuk kimia yang bersubsidi itu memang dibatasi. Tapi kalau yang tidak bersubsidi itu kita belinya bebas, tapi harganya 2 kali lipat dari yang bersubsidi. Seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.